Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Alia Triswani dengan NIM 12S23038 dari Prodi Sistem Informasi tahun ajaran 2023-2024. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan hasil dari praktikum T03 saya, yaitu mengenai array yang telah saya kerjakan di Facecode saya. Baik, izinkan saya untuk menampilkan soal dan juga penyelesaian code penyelesaian yang telah saya buat. Baik, di T03 ini dalam task 1 dump the numbers ini dinyatakan bahwa kami diminta untuk membuat program yang akan membaca sebuah bilangan positif di mana n-nya itu lebih besar dari 0 dari inputannya atau stdin-nya. Selanjutnya program akan membaca bilangan positif sebanyak n kali, itu yang menyatakan menampilkan bahwa kita akan membicarakan mengenai array, kemudian menyimpan ke dalam array dalam ukuran n. Kemudian program akan menampilkan semua nilai pada array mulai dari nilai yang pertama kali dimasukkan hingga yang terakhir dalam sebaris keluaran ke std out. Nah, setiap nilai yang ditampilkan dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian inilah input yang diinginkan, yaitu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tetapi di outputnya itu yang keluar hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita dapat melihat perbedaannya bahwa di sini di input dimasukkan 6 ada 2 kali inputan, namun yang di output hanya 1 kali saja, karena itu sudah mencakup hanya satu bilangan yang sama seperti itu. Kemudian untuk code yang saya gunakan itu yang pertama saya menggunakan hashtag include stdio.h, di mana inilah merupakan file header dari codingan ini. Di sini baris ini adalah prosesor direktif yang memasukkan library stdio.h ini ke dalam program. Nah, library ini itulah yang menyatakan bahwa fungsi-fungsi standar inilah yang akan kita gunakan, yaitu untuk input dan output seperti printf dan juga scanf. Nah, kemudian dilanjutkan dengan integer main, integer argc, char argv, kemudian tanda kurung siku, kemudian tutup kurung, kemudian dilanjutkan dengan tanda buka kurung kurawal. Kenapa ini digunakan? Integer main inilah definisi fungsi utama dari suatu program, yaitu si main-nya. Fungsi ini dinyatakan dengan 2 parameter. Jadi di sini ada 2 parameter, yaitu yang pertama argc, yang kedua argv, kemudian tanda kurung siku yang menyatakan string. Jadi di sini fungsi ini memiliki parameter yang menyatakan bahwa argc itu untuk jumlah argumen yang diteruskan ke program dari command line, sedangkan si argv kemudian tanda kurung tanda kurung siku atau yang menyatakan string ini itu digunakan untuk array dari string yang berisi argumen-argumen tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan integer, n, i, dan juga bilangan. Kenapa dinyatakan integer? Itu karena nantinya kami akan menggunakan inputan-inputan ataupun bilangan-bilangan, bukan berupa string yang merupakan itu karakter. Tapi kami menggunakan tetapi nanti program ini akan berjalan apabila dia menerima inputan berupa integer untuk n, i, dan juga bilangan. Nah, ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel n, i, dan juga bilangan, di mana n itu akan digunakan untuk menyimpan jumlah bilangan yang akan dimasukkan, i digunakan untuk variabel loop, sedangkan untuk bilangan itu digunakan untuk menyimpan bilangan pertama dari array. Kemudian ada scanf dari tanda petik 2 %d, tanda petik 2 untuk penutup, kemudian koma, kemudian tanda dan, kemudian dilanjutkan dengan n. Tanda scan ini menggunakan fungsi scanf untuk mengambil input dari pengguna, yaitu jumlah bilangan yang akan dimasukkan dan menyimpannya ke dalam variabel n. Kemudian di sini pasti bertanya, kenapa sih harus menggunakan %d gitu? %d itu sebenarnya digunakan digunakan tanda petiknya itu
untuk menandakan bahwa argumen yang akan dicetak atau di-scan adalah sebuah bilangan bulat integer. Inilah memberitahu bahwa itu adalah inputan kita itu nantinya itu berupa bilangan bulat integer. Biasanya juga string tanda petik 2 ini digunakan untuk mencetak sebuah kata-kata yang akan dikeluarkan. Namun dalam kasus ini itu digunakan untuk specifier untuk integer, bukan untuk karakter. Kemudian integer nomor, di mana kita menggunakan integer nomor kemudian tanda buka kurung siku n itu mendeklarasikan sebuah array yang bernama nomor dengan ukurannya n. Jadi array ini digunakan untuk menyimpan bilangan-bilangan yang dimasukkan oleh si pengguna. Seperti itu. Kemudian for integer i sama dengan 0, kemudian i lebih kecil dari n, kemudian dilanjutkan dengan tanda titik koma i plus plus. Kemudian dilanjutkan dengan scanf %d tanda yang berada di antara tanda petik 2, kemudian dilanjutkan dengan tanda dan kemudian nomor i. Inilah yang untuk menginisialisasi variabel bilangan dengan nilai dari elemen pertama array nomor. Nah, kemudian di sini saya menggunakan i. Kenapa nomor adalah nama dari array yang digunakan yang udah dideklarasi sebelumnya. Jadi di sini kenapa digunakan i? Itu adalah operator indeks yang digunakan untuk mengakses elemen array pada posisi tertentu. Jadi dalam hal ini i adalah variabel yang digunakan untuk indeks. Nilai i akan berubah dari 0 hingga n dikurang 1, di mana n adalah jumlah elemen dari array yang sudah kita masukkan di awal tadi. Jadi nomor i itu mengakses nilai dari elemen array nomor pada indeks ke i. Dengan cara ini kita bisa mengakses dan memanipulasi setiap elemen individu dalam array menggunakan variabel loop i. Kemudian kenapa di sini digunakan tanda titik koma? Nah, tanda titik koma di sini itu bagian dari sintaks dari loop untuk bahasa C. Jadi di sini untuk untuk for itu kan sebuah loopingan yang saya pilih, dan for itu biasanya udah ada dia rentangnya seperti itu. Udah tahu bahwa itu inputannya itu ada batasnya. Kemudian di sini dinyatakan yang pertama itu ada integer i sama dengan 0. Ini adalah inisialisasi, di mana variabel loop i itu dideklarasikan dan diinisialisasi dengan nilai awal dalam hal ini yaitu 0. Ini hanya dieksekusi sekali saat loop pertama kali dimulai. Kemudian i lebih kecil dari n adalah kondisi loop, di mana loop ini akan tetap berjalan selama kondisinya terpenuhi. Jadi apabila si i-nya itu masih lebih kecil dari n, itu akan tetap berjalan. Nah, kemudian untuk bagian ketiganya itu adalah pembaruan. Di mana di sini setiap kali loop udah selesai dieksekusi, inilah yang akan dieksekusi untuk memperbarui nilai dari variabel loop-nya itu. Jadi di sini i++ itu tugasnya untuk menambahkan 1 pada nilai i setiap kali si loopingannya itu udah selesai dieksekusi. Nah, untuk tanda titik komanya itu sebenarnya hanya untuk memisahkan ketiga bagian ini dan untuk menandakan bahwa akhir dari setiap bagian. Itulah kenapa digunakan bagian di setiap bagian ini itu ada tanda titik koma di akhirnya. Kemudian saya melanjutkan dengan scan %d, kemudian dan nomor i. Nah, di sini kenapa digunakan itu? Karena di sini dinyatakan bahwa kita akan melakukan inputan untuk yang berupa bilangan integer.
dan itu adalah nomor untuk array yang pertama. Jadi itu kan nanti bakal terus berlanjut atau berjalan. Jadi nanti itu kan misalnya dari indeks ke 0, kemudian kan karena i plus plus itu kan jadi indeks pertama, jadi nanti itu akan tersimpan seperti itu. Indeks ke 0 tadi sudah tersimpan, kemudian setelah dilakukan loopingan for ini, kita dimintain input lagi gitu, dimintain input lagi untuk memasukkan untuk indeks yang ke satu. Begitu juga selanjutnya, setelah berjalan lagi ke loopingan, ada diminta indeks kedua, indeks ketiga, seperti itu. Kemudian di sini saya menggunakan bilangan sama dengan nomor kemudian 0. Ini untuk menginisialisasi variabel bilangan dengan nilai dari elemen pertama array nomor, dan itu menyatakan bahwa bilangan itu ada nilainya berupa angka, berupa bilangan, seperti itu. Kemudian untuk for i sama dengan 0, kemudian tanda titik koma i lebih kecil dari n, tanda titik koma i plus plus. Kemudian inilah print dari persen %d, kemudian nomor, kemudian array i. Kenapa di sini digunakan lagi print? Inilah yang akan menampilkan output dari yang sudah kita masukkan tadi. Jadi yang tadi itu hanya disimpan, kemudian dia akan di print sesuai dengan yang telah kita scan atau kita input tadi. Tetapi di sini apabila si i-nya itu lebih kecil dari n dikurang 1, maka itu akan ada tambahan print berupa tanda koma. Karena diminta di soal dari tas 01 di praktikum T03 ini diminta nanti itu ada satu keluaran atau output dalam satu baris, kemudian dipisahkan dengan tanda koma. Jadi apabila udah nggak terpenuhi lagi inputannya itu, nanti langsung otomatis dia menggunakan print dari si tanda koma untuk lebih mudah dalam membaca codingan hasil output yang diberikan oleh codingan ini. Kemudian di sini ada print, kemudian tanda petik, kemudian garis miring n. Itu digunakan untuk mencetak karakter new line atau baris baru ke dalam output. Ini akan membuat output jadi lebih teratur, lebih rapi untuk memisahkan output yang dari satu bilangan ke bilangan yang lainnya, seperti itu. Jadi sebenarnya dalam kode ini atau di code ini, print kemudian tanda petik kemudian n ini digunakan setelah loop untuk mencetak karakter new line setelah semua array telah dicetak. Jadi programnya lebih terstruktur, mudah dibaca. Ya, karena setiap kelompok output akan tercetak di baris baru. Tanpa pernyataan ini, kalau nggak pakai persen %n ini, semua output akan tetap berada di baris yang sama, sehingga membuat sulit untuk dibedakan antara satu angka dengan angka yang lainnya. Kemudian kenapa digunakan tanda kurung kerawal yang begitu banyak ini? Jadi ini seperti kan biasanya ada variabel global dan variabel lokal, tapi di sini ada kurung kurawal global dan juga lokal. Dimana kalau kurung kurawal global itu secara menyeluruh, itu untuk menyatakan bahwa itu satu code, itu satu program, seperti itu. Namun kalau untuk yang secara lokal ini itu untuk menyatakan satu jalan di tiap-tiap program, di tiap program yang lebih spesifik, seperti itu. Dan ini juga bisa untuk mengetahui bahwa nanti satu program itu mana akhirnya, seperti itu. Kemudian di sini saya menggunakan return 0 untuk mengembalikan dari yang telah kita simpan tadi di tiap array itu, sehingga bisa kita lihat keluaran atau outputnya. Jadi sebelumnya izinkan saya untuk menjalankan dari codingan saya ini yang menyatakan bahwa ini sudah sesuai dengan praktikum T03 yang diminta. Bahwa di sini yaitu untuk merannya gcc, nama filenya T03 underline 01.c, maaf, ini apabila terdapat seperti ini, kita harus menghapus AXC-nya, menghapus
Karena itulah yang diminta. Baik, izinkan saya untuk merun kembali. Command prompt, kemudian GCC T0301.c A untuk menyatakan kita akan mencoba untuk yang pertama, kemudian inputan yang diminta itu ada bilangan 6, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6, dan yang harus dikeluarkan itu yaitu 1 sampai 6 dengan tanda koma di setiap bilangan. Nah, ternyata output yang dihasilkan telah benar. Baik, untuk penjelasan dari T03, sebenarnya saya telah mengerjakannya pada saat praktikum, namun saya melakukan perbaikan karena ada beberapa kesalahan yang saya yang saya dapat seperti itu dari pekerjaan saya di T03 di T0302. Nah, baik, di T0302 ini saya menggunakan include stdio.h, kemudian integer main, kemudian integer arr 1000, di mana itu adalah batas array-nya, dan juga untuk menginisiasi itu bahwa di sini mendeclare integer arr array-nya yang 1000 itu, dan juga n serta e. Dimana di sini dilanjutkan dengan scanf %d tanda petik 2, kemudian dan n, kemudian tanda semikolon. Ini menyatakan bahwa itu adalah sebuah inputan yang berupa dan n, kemudian di situ inputannya itu berupa bilangan bulat integer. Kemudian for, kemudian i sama dengan 0, kemudian tanda titik koma dilanjutkan dengan i lebih kecil dari n, dan i++. Ini adalah loopingan yang saya gunakan. Di sini menyatakan bahwa inputan yang pertama itu dimulai dari 0, kemudian apabila masih sesuai dengan situasinya, yaitu i lebih kecil dari n atau sesuai dengan yang diberitahu i lebih kecil dari n, itu loopingan itu akan tetap berjalan. Kemudian i++ itu menyatakan bahwa loopingan tersebut nanti value-nya itu setelah dilakukan loopingan itu akan naik satu persatu. Kemudian di sini dengan adanya loopingan atau perulangan ini akan diminta lagi inputan berupa %d, kemudian itu array i. Jadi kan nanti sama seperti yang case sebelumnya, yang kan sebenarnya itu indeks 0. Kemudian karena ada lagi yang pertama, untuk indeks selanjutnya setelah dilakukan loopingan itu kan akan meningkat 1 karena dari i++-nya itu. Jadi nanti dari 0 dari 1 seperti itulah berlanjut apabila kita masukkan indeks pertama. Indeks pertama kan menerima sebuah inputan, nanti kan itu tersimpan. Kemudian lanjut lagi, kalau misalnya masih tetap benar tadinya itu atau kondisi itu, maka itu akan berlanjut untuk indeks selanjutnya. Indeks pertama tadi habis itu meningkat 1 menjadi indeks kedua akan menerima inputan lagi. Seperti itulah selanjutnya sampai habis, seperti itu. Itulah yang dilakukan untuk for sama dengan i sama dengan 0 apabila i lebih kecil dari n, kemudian i++, ini akan mengeluarkan inputan yang telah kita masukkan tadi, seperti itu. Jadi di sini sebenarnya sama seperti case yang sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan
jika if i lebih kecil dari n dikurang 1. Namun sebenarnya sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwa untuk for i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, dan i plus plus ini kenapa digunakan? Itu digunakan untuk mengambil input dari pengguna dalam bentuk bilang bulat dan menyimpannya ke dalam array ARR yang saya gunakan namanya pada posisi yang ditentukan di variabel loop i, seperti itu. Kemudian dilanjutkan juga dengan i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, kemudian i plus plus. Di sini dilanjutkan dengan print, kemudian %d, kemudian array i, dilanjutkan dengan if apabila dia si i-nya itu lebih kecil dari n dikurang 1, maka itu akan menghasilkan print yang lebih yang menggunakan tanda koma untuk sebagai pemisah-pemisah bilangan seperti case sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan print %n, print kemudian tanda garis miring kemudian n, itu untuk menyatakan bahwa itu untuk memisahkan tiap bilangan agar lebih rapi, seperti itu. Jadi sebenarnya melalui array, loopingan for ini digunakan untuk mengiterasi melalui setiap elemen dalam array ini. Nah, kemudian untuk yang saya gunakan di integer d sama dengan 0. Integer d sama dengan 0, kemudian integer s sama dengan n dikurang 1, itu digunakan untuk menginisialisasi dua variabel yang akan digunakan dalam proses mencetak elemen array secara terbalik. Seperti yang diminta di soal kita tadi. Karena kenapa? Sebenarnya di T02 ini kan kita diminta untuk melanjutkan dari pekerjaan T02 T01. Jadi di sini kan dibilang kan si Butet ingin menampilkan keluaran pada kayak di T01. Kemudian ilustrasinya seperti ini. Program akan menampilkan nilai pada indeks terendah atau front index, lalu menampilkan nilai pada indeks tertinggi atau rear index. Selanjutnya front index bergeser ke indeks yang lebih tinggi, sebaliknya rear index bergeser ke indeks yang lebih rendah. Dapat kita lihat dari ilustrasi tersebut. Sehingga ini adalah codingan yang saya gunakan. Kemudian ada while d itu lebih kecil sama dengan s. Jadi di sini kan d sama s-nya itu digunakan untuk menginisialisasi dua variabel yang akan digunakan dalam proses mencetak elemen array secara terbalik. Jadi biar lebih detail, di sini saya akan menjelaskan bahwa integer d sama dengan 0 itu baris ini mendeklarasikan variabel d dan menginisialisasinya dengan nilai 0. Jadi variabel d akan digunakan untuk indeks untuk mengakses elemen array dari awal array ke arah akhir array dalam proses pencetakan secara terbalik. Kemudian kalau untuk s-nya itu n dikurang 1, itu mendeklarasikan variabel s dan menginisialisasi dengan n dikurang 1, di mana n-nya itu jumlah total elemen dalam array. Jadi karena indeks array-nya dimulai dari 0, elemen terakhir dari array itu memiliki indeksnya itu n kurang 1. Jadi variabel s itu digunakan sebagai indeks untuk mengakses elemen array dari akhir array ke arah awal array dalam proses mencetaknya secara terbalik. Jadi kalau udah kita gunakanlah d sama s ini, itulah kita bisa mencetak elemen array dalam urutan d dan akan memulai dari indeks awal array. Sedangkan kalau untuk variabel s itu akan memulai dari indeks akhir array dan kedua variabel ini akan bergerak ke arah tengah array hingga bertemu. Kemudian saya menggunakan yang di sini sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa while itu akan melakukan suatu pemeriksaan itu di awal. Berbeda dengan while do yang melakukan pemeriksaan itu di akhir. Kemudian saya menggunakan if, kemudian tanda seru d ditambah 1 lebih
besar dari sama dengan S, atau D sama dengan S dan D ditambah 1 itu nggak sama dengan N. Kemudian akan ngeprint dia tanda koma. Kenapa? Apa sih sebenarnya itu? Seperti itu. Baik, menurut saya di sini saya menggunakan ini itu untuk memeriksa apakah D ditambah 1 itu lebih besar sama dengan S. Kalau iya, itu kita berarti udah mencapai atau melebihi setengah jarak dari D dan S. Sehingga berarti kita telah mencapai titik tengah array dalam proses pencetakan secara terbalik. Nah, kemudian D sama dengan S dan D ditambah 1, kemudian tanda seru sama dengan N, itu pernyataan ini memeriksa apakah D-nya itu sama dengan S, artinya kita berada di tengah array, dan apakah D ditambah 1 nggak sama dengan N, artinya kita belum mencapai elemen dalam array. Kemudian itu operator logika atau yang menghubungkan kedua pernyataan ini. Nah, kalau tanda seru ini digunakan operasi logika tidak atau not yang membalikkan nilai hasil evaluasi dari ekspresi dalamnya. Jadi ekspresi akan bernilai true jika ekspresinya itu bernilai false dan sebaliknya. Jadi secara keseluruhan kode tersebut memeriksa apakah kita belum mencapai atau melewati titik tengah array dalam proses pencetakan secara terbalik. Ini memastikan bahwa kita nggak bisa menambahkan koma tambahan setelah mencetak elemen terakhir dalam kasus-kasus tertentu. Jadi ketika kita udah nyampe di setengahnya dari jarak antara D dan juga S, atau kita berada di tengah array dan elemen berikutnya bukanlah elemen terakhir. Nah, kemudian dilanjutkan dengan D++ dan juga B-. Di sini baris D++ itu digunakan untuk menggerakkan kedua pointer yang menunjukkan elemen-elemen array ke arah tengah array. Jadi si D++ inilah adalah operator penambah 1 yang digunakan untuk menambahkan 1 ke nilai variabel D. Jadi dalam konteks ini si D itu adalah indeks yang menunjukkan posisi saat kita mencetak elemen array secara terbalik. Jadi kalau kita lakukan D++, ini yang akan memindahkan D ke elemen selanjutnya dalam array menuju tengah array. Kemudian kalau untuk inilah salah satu kesalahan saya juga, seharusnya S, namun saya salah dalam memasukkannya sehingga saya menggunakan B seperti itu. Namun seharusnya ini adalah S yang menyatakan bahwa operatornya pengurangan 1 yang digunakan untuk mengurangi 1 dari nilai variabel si S seperti itu. Namun ini yang saya lakukan yang salah dalam codingan. Salah satu kesalahan saya dalam code yang kedua ini. Kemudian indeks ini menunjukkan posisi saat ini dalam array saat kita mencetak elemen array secara terbalik. Saat melakukan misalnya S minus itu, kita memindahkan S ke elemen sebelumnya ke dalam array menuju ke tengah array. Jadi sebenarnya itu digunakan di while yang mencetak semua elemen array secara terbalik. Jadi loop itulah yang akan terus berlanjut selama D kurang dari atau sama dengan S. Yang berarti kedua pointer belum bertemu di tengah array. Jadi kalau misalnya loop dieksekusi, nilai D itu akan tambah 1 dan nilai S itu kurang 1, sehingga kedua pointer akan mendekati satu sama lain hingga akhirnya bertemu di tengah array. Namun saya melihat beberapa kesalahan seperti kurang rapinya code saya seperti itu. Kemudian seperti ini, array integer array itu kalau penggunaan array itu seharusnya dia menyatu seperti ini agar bisa dijalankan. Kemudian saya memiliki kesalahan seperti ini yang seharusnya saya menggunakan variabel S bukan variabel B. Namun saya sudah memperbaiki itu pada file lain, bahwa di sini saya menggunakan sama include stdio.h, dilanjutkan pembuka itu sebagai main, kemudian dilanjutkan dengan array saya 1000 untuk
deklarasikan N dan juga I yang akan digunakan dalam array dan juga loopingan, dilanjutkan dengan inputan dari persen %D dan juga persen %N, seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan for. Sebenarnya ini tidak jauh beda dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, karena saya hanya memperbaiki beberapa ketidakrapian saya dalam code ini, dalam code yang sebelumnya, seperti itu. Baik, kita dapat melihat perbedaannya dari yang di sebelah kanan itu adalah code saya yang awal, sedangkan yang di sebelah kiri saya itu adalah code yang sudah saya perbaiki. Baik, include stdio.h masih sama, kemudian integer main itu masih sama, dilanjutkan dengan integer array saya 1000 n kurang 1. Sebenarnya sama, hanya perbedaannya saya merapikannya, ini menggunakan spasi agar lebih mudah dibaca dan lebih rapi. Jadi di code saya yang kedua atau perbaikan ini itu sudah lebih rapi karena dengan menggunakan spasi agar lebih jelas code-nya, agar lebih jelas yang diminta dalam melihat dan membaca code yang telah saya gunakan. Kemudian untuk for I sama dengan 0, jadi saya sebelumnya mohon maaf bahwa sebenarnya saya lebih ke merapikan code saya dan juga memperbaiki beberapa kesalahan. Untuk for I sama dengan 0, I lebih kecil dari N, I++ itu sudah sama, scanf-nya itu sudah sama, kemudian untuk line ke-13 yang code lama itu for I sama dengan 0, I lebih kecil dari N, I++ masih sama, kemudian dilanjutkan dengan print F untuk menampilkan output dari yang sudah kita input itu masih sama, kemudian dilanjutkan dengan if I lebih kecil dari N dikurang 1, dilanjutkan lagi dengan print itu masih sama, kemudian print untuk new line-nya juga masih sama. Nah, kesalahan saya juga di sini karena seharusnya kalau di penggunaan bahasa C itu seharusnya menggunakan tanda semikolon di setiap line-nya, namun saya tidak menggunakannya untuk saat praktikum. Itu adalah salah satu kelalaian saya yang harus saya perbaiki, sehingga di code baru saya sudah menggunakan tanda semikolon di akhirnya. Kemudian saya menggunakan while, loopingan while itu masih sama. Kemudian print dari persen %D dan juga array-nya itu masih sama, sampai ke print untuk koma persen %D ini masih sama. Dilanjutkan dengan pengkondisian di while, di loopingan while ini juga masih sama, hanya saya merapikan saja. Kemudian dilanjutkan dengan print untuk tanda koma yang nanti di output yang akan diminta. Kemudian D++ dan juga S minus, ini seharusnya yang saya gunakan S minus minus, bukan S minus saja, seperti itu, dan akhirnya juga masih sama. Baik, saya akan mencoba merun dari perbaikan ini, karena apabila saya merun untuk T0302 sudah jelas kesalahan-kesalahan yang telah saya paparkan, sehingga saya ingin merun untuk melakukan perbaikan dari T0302 saya, yaitu saya akan melihat apa saja sih inputan yang diinginkan. Jadi sebenarnya inputan yang diinginkan itu untuk dari example itu dari T0302 itu ada 7, 14, 10, 46, 32, 68, 42 dan juga 0, sehingga saya akan merun program ini. Sebelumnya saya sudah mencobanya, namun saya akan membuktikan dalam video saya untuk run video ini. GCC
Nama file perbaikan 0302.c untuk menggunakan example. Kemudian seperti yang sudah diminta dari readme, bahwa yang diminta itu adalah 7. Maaf sebelumnya, agar saya bisa marah sambil melihat readme berbagi layar, bahwa input yang diminta itu ialah angka 7, dilanjutkan dengan 14, dilanjutkan dengan 10, dilanjutkan dengan 46, dilanjutkan dengan 32, kemudian 68, 42, 0. Sehingga output yang dihasilkan dari perbaikan saya itu sudah sesuai dengan output yang diminta dari yang telah diminta dari si program T0302 pada task 2 ini. Dan untuk kesulitan saya sebenarnya itu adalah logikanya, apalagi dalam menggunakan pengkondisian while ini, agar lebih spesifik dan juga bisa dari untuk penempatan bilangan dalam array ini. Sekiranya itulah yang dapat saya jelaskan mengenai praktikum T03 saya. Apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun penjelasan dari video kali ini, yaitu T03, 01, dan 02, saya mohon maaf. Terima kasih, Pak.